Pidato terakhir DN Aidit di Sumur Tua Markas Batalion. Hidup PKI, lalu dor. DN Aidit tertangkap pada 22 November 1965. Ia diinterogasi di Markas Brigif 4 dan rencananya akan dibawa ke Semarang untuk diadili. Namun, nyawa Aidit justru melayang di Markas Batalion 444 di tepi Sumur Tua. Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, DN Aidit, ditangkap di Solo pada 22 November 1965 oleh Tentara Nasional Indonesia. Kolonel Yasir Hadi Broto selaku Komandan Brigade 4 Infanteri adalah kaki tangan yang digunakan Soeharto untuk membereskan Aidit. Dilansir dari buku seri buku Tempo, Aidit setelah tertangkap, malam itu juga Yasir menginterogasi Aidit di Markas Brigif 4 Loji Gandrung, Solo. Dalam pemeriksaan verbal ini, Aidit mengaku bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Saya adalah satu-satunya orang yang memikul tanggung jawab paling besar dalam peristiwa G30S yang gagal dan yang didukung oleh anggota-anggota PKI yang lain dan organisasi massa di bawah PKI, kata Aidit dalam surat pemeriksaan yang ditandatanganinya. Pada dini hari setelah interogasi itu, Aidit berkali-kali meminta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Yasir jelas menolaknya. Jika diserahkan kepada Bung Karno, pasti akan memutarbalikkan fakta sehingga persoalannya akan jadi lain, kata Yasir, seperti dikutip oleh Tempo dari buku Abdul Ghafur, Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Rencananya dari Solo, Aidit akan dibawa ke Semarang, yaitu Markas Kodam Diponegoro. Tetapi Aidit tak pernah sampai ke Semarang atau bahkan diadili. Sewaktu meninggalkan Solo, Aidit diiringi dengan 3 buah mobil jeep. Yasir berada di jeep paling belakang bersama Aidit dengan tangan terborgol. Di tengah perjalanan, alih-alih membawa Aidit ke Semarang, Yasir justru membawa Aidit ke Markas Batalion 444 tanpa sepengetahuan kedua jeep yang lain. Di sana, Yasir bertanya apakah ada sumur di markas tersebut. Mayor Trisno yang merupakan komandan batalion kemudian menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumahnya. Aidit kemudian dibawa ke sumur tua tersebut. Di tepi sumur tua itu, Yasir mempersilahkan Aidit untuk mengucapkan kata terakhir. Aidit berteriak kepada saya, "Daripada saya ditangkap, lebih baik kalian bunuh saja," kata Yasir, seperti dikutip oleh Tempo dari buku Julius Booth, Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang. Setelah itu, Aidit sempat berpidato dengan berapi-api yang diakhiri dengan teriakan, "Hidup PKI!" Yasir dan beberapa tentara yang berada di sana kemudian marah. Sejurus kemudian, dor! Dada Aidit berlubang dan kemudian tubuhnya terjungkal masuk ke dalam sumur tua. Dan Aidit meninggal sebelum sempat diadili.
Reporter Tempo.co, editor Iqbal Muhtaroh. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci.